kita lanjutkan kuliahnya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pada bagian ini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan penelusuran sumber sejarah ya, untuk penulisan makalah nantinya. Nah, ini ada beberapa bacaan yang bisa digunakan untuk memperkaya nantinya jika Anda menulis makalah ataupun menulis proposal dan skripsi ya. Ada buku pengantar ilmu sejarah, ada historical research, dan beberapa buku lain yang bisa Anda gunakan tentunya. Mengawali bagian ini, saya mengajak Anda untuk mencermati apa yang dikatakan oleh Edward Howard Carr dalam bukunya What is History. Kata Carr, sejarah itu adalah sebuah proses interaksi secara kontinu antara sejarawan dan fakta-faktanya, sebuah dialog yang tak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lalu. Jadi ada proses interaksi di sana dan ada dialog yang tak berkesudahan. Tentu tugas sebagai sejarawan mencoba untuk berdialog dengan masa lalu itu. Sehingga dengan begitu kita bisa membuat narasi tentang apa yang pernah terjadi. Nah, lalu bagaimana mungkin masa lalu yang sudah selesai di sana dapat kita tampilkan kembali dalam bentuk narasi? Tentu syarat mutlaknya adalah adanya jejak atau sumber dari kejadian atau peristiwa yang ingin ditulis. Nah, dengan begitu ada dialog. Ya. Jadi dialog antara sejarawan itu terjadi dengan sumber-sumber sejarah untuk kemudian bisa menghasilkan fakta. Nah, syarat mutlak terjadinya dialog itu adalah adanya jejak. Atau dalam hal ini kita biasa mengenal dengan sumber sejarah. Apa sih ya sebetulnya jejak itu? Secara konsep, kalau kita membuka di dalam KBBI, jejak itu bermakna satu, bekas tapak kaki atau sesuatu yang tertinggal di tanah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda jalan, lalu apa yang Anda lewatkan itu menjadi jejak. Atau sederhananya kalau Anda sempat ke pantai di tengah pasir yang halus, lalu Anda bergerak ke depan, maka setelah Anda meninggalkan tempat itu akan ada jejak. Nah, itulah bekas tapak kaki kira-kira sebagai contoh. Jejak juga bisa dimaknai sebagai bekas yang tertinggal sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Ya. Kalau tadi tapak kaki, yang lainnya dalam banyak hal. Ya. Misalnya ketika Anda pernah menjadi siswa, jejak yang Anda tinggalkan sebagai akibat dari perbuatan Anda misalnya adalah buku catatan, ya, atau laporan pendidikan, atau ijazah, dan sebagainya. Semua itu menjadi jejak dari apa yang pernah terjadi. Dari dua konsep ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jejak itu adalah segala sesuatu akibat dari tindakan manusia. Mengapa manusia? Karena sejarah membicarakan manusia. Sejarah tidak membicarakan makhluk di luar manusia. Segala kejadian yang berkaitan dengan kehidupan manusia, itulah yang menjadi objek kajian sejarah. Di luar itu bukan objek kajian sejarah, mungkin menjadi objek kajian ilmu lain. Nah, soal jejak
soal sumber sejarah, kalau kita lihat dari sisi waktunya, itu dapat dibedakan atas dua. Yang pertama adalah sumber pertama atau primary source. Ini adalah jejak dari satu kejadian yang sudah barang tentu dibuat pada masa kejadian. Jadi misalnya nanti Anda ingin kaji satu topik, ya, ingin mencari sumber pertamanya atau sumber primernya, maka temukanlah sumber yang dibuat pada zaman kejadian yang Anda tulis. Gitu ya. Lalu selain sumber primer, juga kita mengenal sumber sekunder atau sumber kedua. Sumber kedua ini dibuat setelah masa kejadian. Dalam banyak contoh, misalnya ada laporan tentang suatu kejadian yang dibuat setelah kejadian atau yang dibuat setelah masa kejadian. Bisa dia dalam bentuk laporan penelitian atau karya ilmiah terkait dengan suatu kejadian, dan itu yang Anda baca, maka itu adalah sumber kedua atau secondary sources. Itu berdasarkan waktu. Lalu kalau kita pilah lagi sumber sejarah berdasarkan bentuknya, maka kita akan bertemu dengan pertama sumber lisan. Sumber lisan nanti akan dibedakan lagi, ada oral history dan ada oral tradition. Kita akan urai lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah sumber tulisan. Ya, tulisan memang sangat penting. Bahkan tulisan menjadi tonggak zaman sejarah, sebagaimana ungkapan Leopold von Ranke, no document history. Tulisan itu sangat penting. Bahkan kalau kita belajar sejarah Indonesia, zaman sejarah itu ditandai dengan adanya tulisan. Betapa pentingnya tulisan. Dalam berbagai jenis juga tulisan nanti kita akan coba uraikan. Lalu yang ketiga adalah benda. Jadi ada lisan, ada tulisan, ada benda. Ya sebetulnya sumber tulisan itu juga sumber benda. Tetapi para ahli sebagian membedakannya. Benda dari suatu kejadian. Lalu yang berikutnya adalah sumber audiovisual. Saya pikir di zaman modern sekarang banyak sekali sumber audiovisual yang bisa kita gunakan. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Nah, kita awali dengan sumber lisan. Anda dalam menulis karya ilmiah, menulis skripsi, menulis makalah, sumber lisan itu lebih sering kita gunakan dan memang mudah ditemukan karena ini berkaitan dengan informasi lisan yang disampaikan oleh orang lain terkait dengan satu kejadian. Nah, sumber lisan itu kita bagi dua lagi. Yang pertama adalah sejarah lisan atau oral history. Oral history itu biasa juga orang menyebutnya dengan informasi dari tangan pertama, the first hand information. Biasanya itu adalah keterangan atau kesaksian lisan dari orang yang mengalami kejadian. Orang yang mengalami kejadian. Nah, untuk bisa menggali informasi berkaitan dengan kejadian itu, kita akan melakukan wawancara. Kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang diwawancarai, lalu dengan begitu kita bisa mendapatkan pengetahuan soal kejadian yang kita kaji. Kemajuan teknologi sekarang juga telah membuat sumber sejarah lisan ini dapat kita temukan dalam bentuk rekaman. Dalam bentuk rekaman. Sebagai contoh, di zaman pendudukan Jepang misal, beberapa tahun yang lalu pernah ada perekaman-perekaman, dan itu Anda bisa lihat, Anda bisa peroleh di Arsip Nasional Jakarta. Ya, di sana ada koleksi khusus mengenai rekaman wawancara dari orang-orang yang hidup di masa Jepang yang pernah dilakukan oleh Arsip Nasional. Ya, dan itu cukup banyak sekali.
Jadi andaikan ada di antara Anda yang ingin mengkaji era Jepang sebagai contoh, itu bisa mendapatkan rekaman itu. Dan kalau Anda juga ke Arsip Nasional, di sana juga ada banyak rekaman-rekaman, misalnya ada rekaman pidato, ya, ada rekaman berkaitan dengan rapat-rapat yang pernah terjadi di masa lalu, dan semua itu tentu masuk sumber primer, ya, sehingga itu dengan mudah bisa digunakan dan seringkali lebih enak sebetulnya menggunakan sumber lisan. Nah, kalau Anda ingin memperdalam dari sisi teori dan metodologi, saya menyarankan Anda untuk membaca buku yang dikarang oleh Paul Thompson, Suara dari Masa Silam, The Voice from the Past. Ya. Itu buku yang sekarang sudah diterbitkan oleh Ombak, ya. Anda bisa lihat di layar sampul bukunya. Itu kalau ingin menggunakan sejarah lisan. Jadi sejarah lisan itu ada teorinya, ada metodenya. Tidak semua yang kita wawancara itu kemudian bisa disebut sejarah lisan, karena ada kaidah-kaidah yang perlu diikuti di dalam menggali informasi dengan menggunakan metode sejarah lisan. Jadi sejarah lisan sebagai sumber, dia juga sebagai metode. Lalu yang kedua adalah tradisi lisan atau oral tradition. Ya semula orang sejarah tidak banyak menggunakan ini, tapi dalam perkembangan kemudian ternyata ini sangat penting untuk mendapatkan perspektif dari dalam atau suara dari masyarakat pendukung satu kebudayaan tentang apa yang mereka alami. Sebab masyarakat kita itu lebih banyak punya budaya tutur dibanding budaya tulis. Akibatnya informasi tentang masa lalu itu disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, tradisi lisan mengkaji itu. Tradisi lisan memanfaatkan sumber itu. Dengan kata lain, tradisi lisan itu adalah informasi lisan tentang satu kejadian yang disampaikan oleh orang yang tidak mengalami kejadian itu atau orang yang tidak hidup di zaman itu. Nah, ada banyak contoh dari tradisi lisan. Misalnya dalam bentuk folklore, dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi. Nah, yang semuanya dibuat setelah kejadian, yang semuanya dituturkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Memang problemnya ketika menggunakan sumber tradisi lisan ini, kita akan berjumpa dengan berbagai macam cerita yang mungkin tidak masuk akal. Tapi untuk itu, agar sumber tradisi lisan itu bisa dipakai, maka kita perlu melakukan analisa sumber dan hal-hal yang berkaitan dengan proses mendapatkan informasi itu agar akurat. Nah, Anda juga boleh, dan saya menyarankan kepada Anda untuk membaca buku yang dikarang oleh Ian Van Sina, ya, Oral Tradition as History, atau yang sudah diterbitkan oleh Ombak, Tradisi Lisan sebagai Sejarah. Nah, ini terutama untuk Anda yang mengkaji era-era yang sangat lama, ya. Ambil contoh misalnya Bagas, ya, yang ingin mengkaji tentang Desa Cikoneng di Banten. Anda boleh menggunakan tradisi lisan. Tanya kepada masyarakat di sana bagaimana ceritanya orang Lampung bisa ada di Banten, ya. Atau Pri yang ingin mengkaji tentang perkembangan kebudayaan suku Pepadun dalam perspektif Islam, ingin mengetahui gimana sih sebetulnya orang Pepadun mengenal Islam menurut ceritanya, berarti Anda akan menggunakan tradisi lisan. Untuk Anda yang menggunakan tradisi lisan sebagai bahan penulisan makalah dan juga skripsi nanti, saya minta Anda untuk membaca dan menggunakan buku yang dikarang oleh Jan van Sina, tradisi lisan sebagai sejarah. Begitupun yang ingin menggunakan sejarah lisan harus menggunakan atau membaca buku Paul Thompson,
teori dan metode sejarah lisan. Agar Anda tidak salah kaprah menggunakan sumber. Seringkali dia wawancara dengan seseorang dan dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu adalah sejarah lisan. Padahal yang dia wawancarai adalah orang yang tidak mengetahui betul kejadian itu dan tidak hidup di zaman itu. Maka itu bukan sejarah lisan, melainkan tradisi lisan. Nah, ini seringkali sepele memang, tetapi sangat fatal ketika tidak dapat dibedakan antara tradisi lisan dan sejarah lisan. Oke. Nah, salah satu bentuk tradisi lisan adalah folklore atau cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu punya beberapa ciri yang nanti Anda bisa identifikasi ketika akan mencari sumber. Yang pertama, folklore itu biasanya disampaikan secara lisan dan diwariskan pula secara lisan. Dan karena ia umumnya bersifat tradisional, maka penyampaiannya dari satu generasi ke generasi yang lain itu tidak punya standar. Ya, orang bercerita sebebas-bebasnya. Sehingga mungkin satu cerita tentang awal mula, contoh suku Pepadun di Lampung, itu akan banyak sekali versi. Karena memang tidak ada strukturnya. Ya, orang menceritakan sebagaimana apa yang mereka ingat dari apa yang mereka peroleh dari generasi sebelumnya. Nah, itu ciri dari folklore. Lalu ciri lain yang nantinya akan kita temukan ketika menggunakan cerita itu, akan banyak sekali versi dan varian-varian. Ya. Misalnya kalau mengkaji Lampung, ada kelompok yang menggunakan versi A, versi B, versi C. Ya. Contoh misalnya ketika membicarakan kedatangan Islam di Lampung, ada yang nanti mengatakan dari Sumatera ke Barat, ada yang mengatakan dari Banten, dan macam-macam. Nah, itulah cerita rakyat yang memang tidak secara tertulis. Maka setiap orang, setiap kelompok yang menceritakannya pasti akan berbeda-beda. Dan di dalam cerita rakyat, Anda jangan mencari siapa penulisnya atau siapa pencipta cerita itu. Cerita itu biasanya bersifat anonim atau nama penciptanya sudah tidak diketahui. Jadi kalau nanti Anda ke lapangan menanyakan tentang objek kajian Anda, apalagi Anda menggunakan tradisi lisan, jangan sampai bertanya, Pak, Ibu, kalau boleh tahu, itu yang membuat cerita itu siapa ya? Maka Anda tidak akan menemukan itu. Karena ciri folklore itu adalah bersifat anonim. Atau penciptanya itu sudah tidak diketahui. Ciri folklore itu biasanya begini, dia punya pola. Dia punya pola umum. Ya, lebih sering menggunakan kata-kata klise. Misalnya, bulan 14 hari. Ya, atau seperti ular berbelit-belit. Sebenarnya dia ingin menggambarkan kemarahan tokoh. Jadi kalau Anda baca cerita atau ingin mendapatkan informasi terkait dengan cerita itu, dia menggunakan itu. Atau sering kita menemukan istilah sahibul hikayat. Nah, berarti itu ciri folklore. Atau ada juga menurut empunya cerita. Nah, itu semua ciri-ciri folklore. Itu semua nanti Anda akan temukan ketika menggali sumber. Di dalam folklore, dalam cerita rakyat itu, Anda akan menemukan bahwa ada pesan-pesan moral yang seringkali disampaikan. Ya. Karena cerita itu dibuat sebagai alat untuk mendidik, mewariskan nilai-nilai. Ada juga dibuat untuk ya sebagai pelipur lara ketika orang lagi mungkin pusing atau ada masalah di satu zaman. Dan juga seringkali itu berupa atau berisi tentang protes sosial. Tidak suka dengan satu keadaan, dia tuangkan di dalam bentuk folklore. Gitu. Dan ciri folklore yang lain adalah bahwa ia sudah menjadi milik bersama karena sudah tidak diketahui lagi siapa penciptanya. Dan folklore biasanya bersifat polos dan lumpuh. Ya, apa yang terjadi di masa lalu diceritakan apa adanya. Nah, itu setidaknya ada 8 ciri folklore yang dikemukakan oleh Danandaja dalam bukunya
tentang folklore. Ya, kalau Anda ingin mengkajinya silahkan, itu bisa dipakai. Dan saya menyarankan Anda untuk membaca buku ini bagi mereka yang menggunakan tradisi lisan sebagai sumber penulisan makalah atau penulisan skripsi Anda nantinya. Nah, beberapa bentuk folklore lisan itu ya antara lain bisa dilihat pertama dari sisi bahasa rakyat. Ya. Ada logat, ada julukan, ada pangkat tradisional, ada titel kebangsawanan, nah, itu bisa. Ya. Misalnya pada sejarah Lampung, kita akan menemukan ada banyak sekali titel-titel yang dipakai oleh bangsawan di Lampung. Nah, itu menjadi salah satu sumber bagaimana lahirnya gelar-gelar itu. Bagaimana hubungan gelar itu dengan komunitas di luar Lampung. Nah, itu bisa menjadi salah satu jejak atau informasi yang bisa Anda gunakan untuk menulis karya ilmiah. Lalu bentuk folklore yang lain itu adalah berupa ungkapan tradisional. Biasanya ada peribahasa. Ya, kalau di dunia Melayu peribahasa, pepatah itu banyak. Pameo itu cukup banyak. Ya. Silakan aja nanti Anda akan cek. Yang penting Anda paham dulu, Anda tahu dulu bahwa ini disebut folklore. Dan ini masuk dalam kategori tradisi lisan. Lalu ada juga teka-teki ya, pada masyarakat itu ada. Lalu ada pantun, ada gurindang. Nah, kalau di tanah Melayu itu ada gurindang. Lalu ada syair. Ya, syair tentu banyak ya. Itu dia masuk dalam kategori puisi rakyat. Lalu juga ada cerita prosa rakyat. Ya. Biasanya ini dalam bentuk mitos. Ya. Nah, ini seringkali orang tidak bisa membedakan mana mitos, mana legenda. Nah, saya ingin sampaikan perbedaan. Nah, mitos itu sebetulnya adalah sesuatu yang pernah terjadi dan oleh penuturnya dianggap suci. Di dalam mitos pelakunya adalah dewa atau orang setengah dewa. Singkatnya dia memerankan peran tidak seperti manusia biasanya. Dan apa yang kita temukan dalam mitos itu adalah sesuatu yang terjadi di dunia lain pada masa lampau. Ya, maksudnya tidak dalam kehidupan kita sekarang. Lalu itu mitos. Sedangkan legenda sama dengan mitos, juga sesuatu yang pernah terjadi, dianggap suci, dianggap tidak suci. Ya kalau mitos itu orang takut ya. Kalau legenda kan legenda maling kundang dan sebagainya kan kalau diceritakan orang nggak takut kan. Jadi, legenda itu cerita tentang kejadian yang tidak dianggap suci. Pelakunya biasanya manusia, ya kan? Kan kalau cerita maling kundang itu kan ada anak yang durhaka pada ibunya, lalu kemudian dikutuk jadi batu dan sebagainya. Ceritanya itu tentang manusia. Sedangkan mitos cerita itu berkaitan dengan bukan manusia. Ya, seringkali banyak dewa atau orang-orang atau setengah dewa lah, atau apa istilahnya. Yang pasti bukan manusia. Nah, di dalam legenda seringkali kita menemukan ada bantuan dari makhluk lain. Ya. Lalu tempatnya terjadi di dunia dan itu pada masa lalu. Yang ketiga, cerita prosa rakyat itu adalah dongeng. Ya. Dongeng itu biasanya sesuatu yang dianggap tidak benar terjadi. Dongeng itu ya apa ya? Paling banyak mengandalkan daya imajinasi dari orang yang menceritakan. Ya. Dan biasanya itu tidak pernah terjadi, tetapi diceritakan seolah-olah terjadi. Dan apa yang diceritakan itu tidak diikat oleh waktu dan tempat. Jadi orang menceritakan kejadian itu kita nggak tahu. Jadi kalau ada yang menceritakan sesuatu nanti ketika Anda ke lapangan dan Anda tidak menemukan di mana tempatnya, kapan kejadian yang diceritakan itu, maka itu masuk dalam kategori dongeng. Tapi semua bisa dipakai sebagai sumber sejarah tentunya. Nah, itu contoh atau folklore yang biasa kita gunakan di dalam menulis sejarah. Lalu yang berikutnya adalah sumber tulisan. Ya, tentu Anda mungkin pernah mendengar atau pernah mempelajari ungkapan ini, no document, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Makanya kalau Anda ingin menulis sejarah,
harus punya dokumen, harus punya sumber tulisan menurut pandangan ini. Ya. Dan tulisan memang menjadi tonggak bagi zaman sejarah. Ya. Dalam sejarah Indonesia misalnya, ketika membicarakan periodisasi sejarah, maka zaman sejarah itu dimulai ketika adanya tulisan pada abad ke-5 Masehi saat ditemukannya Yupa di Kutai dan Prasasti di Caretium di Jawa. Gitu ya. Jadi itu dipandang sebagai tonggak lahirnya zaman sejarah. Pandangan itu mengacu pada konsep ini, no document of history. Nah, sumber tulisan yang Anda gunakan nantinya itu dapat dibagi di dalam dua kategori pula. Yang pertama, saya bagi berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah sumber primer. Dia bisa berupa tulisan langsung dari pelaku dari kejadian itu. Ya. Baik yang sudah diterbitkan maupun belum diterbitkan. Sebab tidak semua yang tertulis itu kemudian diterbitkan. Ya, kalau misalnya catatan dari seorang pelaku itu penting bagi perjalanan sejarah bangsa atau bagi perjalanan suatu kaum, biasanya diterbitkan. Contoh yang paling sederhana, kita mengenal catatan perjalanan Ibnu Battuta, ya, Rihlah Ibnu Battuta. Nah, itu catatan seorang pengembara Muslim yang diterbitkan. Tapi ada juga catatan yang tidak diterbitkan, ya, yang tersimpan di lembaga arsip ataupun koleksi pribadi. Nah, itu sumber primer. Lalu berikutnya adalah sumber sekunder. Apa itu? Naskah atau tulisan yang tidak langsung dibuat oleh pelaku dan tidak di zaman itu. Ya, nanti kita akan lihat beberapa contoh dari itu. Semuanya bisa dipakai untuk menulis karya ilmiah. Nah, ada sedikit perbedaan antara sumber tulisan yang primer dan sekunder. Kalau dia sumber primer, soal waktu itu sangat penting. Semakin dekat sumber tulis itu dengan kejadiannya, maka itu akan semakin bagus. Ini berbeda dengan sumber sekunder nanti. Nah, itu untuk sumber primer. Apa saja yang Anda bisa gunakan ketika menggunakan sumber primer dalam bentuk tulis, dalam bentuk tulisan? Yang pertama, dia bisa berupa surat-surat atau catatan harian. Ya. Surat-surat itu ya berisi tentang apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Ya, misalnya ketika Anda ingin mengkaji tentang apa ya, misalnya yang sudah Anda ajukan itu ya, peristiwa Talang Sari ya, yang ingin ditulis oleh Vina. Anda bisa mencari catatan-catatan atau surat menyurat dari orang-orang di Talang Sari pada masa kejadian. Mungkin ada yang pernah menyampaikan informasi kepada si A, si B, bahwa masyarakat sekarang lagi dalam kondisi ini. Atau mungkin pada saat kejadian lalu ada wartawan atau ada orang yang meliput kejadian itu dan dibuat secara tertulis. Nah, itu contoh sumber primer. Lalu ada catatan perjalanan. Ya, tadi sudah saya katakan contoh catatan perjalanan yang menjadi sumber primer dan sudah diterbitkan antara lain adalah Rihlah Ibnu Battuta atau Suma Oriental dari Tom Pires, seorang pengembara Portugis. Lalu juga ada memori dan autobiografi. Ya, ini catatan personal tentang hidupnya, tetapi itu bisa dipakai sebagai sumber sejarah. Contoh autobiografi atau memori yang paling bagus tentang sejarah Indonesia misalnya adalah autobiografi Hatta. Judulnya Untuk Negeriku. Yaitu 3 jilid diterbitkan. Ya, kalau Anda ingin mengkaji era-era di mana Hatta hidup, dan itu bisa dipakai. Lalu juga ada publikasi resmi, ya, official publication. Ini paling banyak dikeluarkan oleh lembaga, misalnya Risalah Sidang, ya. Risalah Sidang BPUPKI, Risalah Sidang PPKI, Risalah Sidang Dewan Konstituan, itu ada publikasi resmi banyak, ya. Atau di lembaga-lembaga pemerintah, kantor DPR, kantor pemerintah daerah biasanya ada publikasi resmi yang dibuat secara tertib dan itu bisa dipakai ketika Anda akan menulis karya Anda nantinya. Lalu juga ada statistik, ini ada statistik pelayaran.
Bagi Anda yang ingin mengkaji Lampung era tahun 70-an, 80-an, 90-an, saya menyarankan Anda ke perpustakaan daerah Lampung. Di sana ada banyak statistik Lampung dalam angka. Nah, itu Anda bisa pakai ya, sejauh kajiannya di era itu. Ya. Karena dalam statistik itu banyak hal terkait dengan jumlah penduduk, keadaan alam, lalu kemudian jumlah lembaga pendidikan, ya pendidikan agama dan non agama, dan banyak hal informasi yang bisa Anda peroleh dari statistik itu. Ya, nah, silakan aja, itu bisa Anda pakai. Dan juga ada manuskrip atau sumber-sumber lokal. Ya. Lalu ada surat kabar. Nanti sebentar saya akan menunjukkan beberapa contoh surat kabar yang bisa Anda pakai untuk penulisan karya ilmiah Anda nantinya. Nah, ini beberapa contoh surat kabar yang terbit di zaman Hindia Belanda. Antara lain, dan saya seringkali menggunakan ini, The Sumatra Post. Ini contoh The Sumatra Post yang terbit di tanggal 19 Juli 1906. Nah, kalau ingin mencari sumber macam ini banyak ya, tersedia secara online. Jadi Anda tahu cara mengaksesnya. Lalu juga ini ada utusan Hindia. Nah, ini surat kabar yang terbit di Jawa ya, di tahun 1915. Nah, silakan, ini beberapa contoh. Batavia Newsblad ini juga bisa dipakai. Ini contoh surat kabar yang menjadi sumber primer. Mengapa surat kabar masuk sumber primer? Karena surat kabar itu uh, biasanya memberitakan kejadian pada masanya. Makanya surat kabar itu masuk dalam kategori sumber primer. Nah, di mana tempatnya untuk bisa mendapatkan sumber-sumber tulisan tadi? Yang pertama adalah di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Ini banyak sekali arsip yang ada di sana. Ya. Yang penting Anda kuat. Dan ke Arsip Nasional lebih mudah. Tidak perlu Anda membawa surat-surat, cukup membawa identitas saja, KTP atau kartu mahasiswa sudah bisa mengakses sumber Arsip Nasional. Begitu juga dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya, di Jakarta. Oh sorry, ini bukan Andri ya, tapi PNRI. Nah, lalu berikutnya biasanya di daerah, baik di kabupaten maupun provinsi, ada kantor atau badan arsip. Ya. Di sana Anda bisa menemukan banyak sumber. Lalu ada perpustakaan daerah. Ya. Nah, di perpustakaan Lampung juga ada banyak bahan yang bisa Anda manfaatkan. Sumber-sumber primer juga biasanya dimiliki secara pribadi, atau ada koleksi pribadi. Silakan aja. Ya. Biasanya kalau ada tokoh-tokoh penting itu dan rajin mengoleksi bahan-bahan, biasanya mereka punya koleksi pribadi yang sangat bagus. Atau Anda juga bisa mengakses sumber-sumber tulis secara online. Antara lain bisa menggunakan Delphi. Nanti saya akan tunjukkan gimana cara menggunakan Delphi untuk mengakses sumber-sumber sejarah secara online. Anda tidak perlu ke Belanda ya, nggak perlu ke Amerika dan ke Jepang. Anda bisa mengaksesnya secara online. Dan itu sumber-sumber sejaman. Nah, itu untuk sumber primer. Lalu berikutnya mengenai sumber sekunder. Ya. Sumber sekunder itu apa namanya, cara memahaminya gitu. Soal waktu dan kredibilitas. Semakin jauh sumber itu dari peristiwa, itu biasanya semakin bagus. Itu kalau sumber sekunder. Beda dengan sumber primer. Semakin dekat dengan peristiwa itu semakin bagus. Kalau sumber sekunder semakin jauh dari peristiwa itu akan semakin bagus. Nah, tentu kita bisa menggunakan kedua-duanya. Kalau ketemu sumber sekunder, ya gunakan sumber sekunder. Kalau nggak ketemu, ya silakan manfaatkan sumber primer. Nah, sumber sekunder itu biasa dalam bentuk pertama, laporan hasil penelitian. Lalu yang kedua, artikel atau makalah. Lalu karya ilmiah tugas akhir di lembaga pendidikan, misalnya disertasi, tesis, atau skripsi. Nah, itu semuanya masuk di dalam kategori sumber sekunder. Atau juga buku. Ya, nah, itu juga bisa dipakai. Nah, namun di dalam menggunakan sumber sekunder, Anda harus hati-hati. Menulis sejarah menggunakan sumber sekunder itu harus hati-hati. Anda harus tahu bahwa menggunakan sumber sekunder itu punya tujuan dan punya batasan. Sumber sekunder kita gunakan untuk menjabarkan latar sesuai bukti sezaman dan dengan subjek. Jadi kita tidak boleh percaya sepenuhnya dengan sumber sekunder, tapi sebagai uh,
bahan untuk mengetahui latar, mengetahui konteks itu sangat penting ya sebelum Anda menemukan sumber primernya. Dan sumber sekunder itu yang membaca laporan-laporan itu tujuannya adalah agar Anda bisa memperoleh petunjuk mengenai data bibliografi atau dengan membaca laporan penelitian Anda kan bisa cek dia pakai sumber apa, ya, bagaimana cara ia mendapatkan sumber itu, di mana bisa diperoleh. Nah itu manfaat dari menggunakan sumber sekunder. Juga di dalam sumber sekunder seperti penelitian kita bisa memperoleh petikan atau kutipan langsung dari sumber-sumber sezaman yang yang dibuat, yang ditulis oleh penulis dari laporan atau sumber sekunder itu, ya. Tapi tentu kita harus tetap hati-hati ya, karena boleh saja penulis pertama yang menggunakan rujukan itu bisa salah ketika ngutip. Oleh karena itu perlu bagi Anda nanti untuk dicek kembali. Lalu ini juga digunakan terutama untuk memperoleh interpretasi dan hipotesis ya tentang masalah yang ingin diuji ya. Ini sifatnya sangat general di dalam menggunakan sumber sekunder. Nah, sumber-sumber sekunder yang bisa digunakan bisa diperoleh di perpustakaan, baik perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, perpustakaan universitas, maupun juga koleksi pribadi. Dan Anda bisa juga menggunakan website jurnal untuk mendapatkan sumber-sumber itu. Ya. Nah, itu beberapa penjelasan berkaitan dengan di mana Anda bisa memperoleh sumber sekunder. Ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada bagian mengenai sumber benda atau sumber yang ketiga. Nah, kita akan masuk atau menjelaskan lagi sumber jenis yang ketiga, yaitu sumber benda. Sudah kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Nah, sumber benda ini sangat bagus sekali ya, tapi juga harus hati-hati karena ada juga benda yang dibuat-buat ya untuk melegitimasi satu kejadian, padahal belum tentu itu benar. Dan untuk menggunakan sumber benda tentu Anda harus mencermatinya dengan baik. Nah, sumber benda dalam hal ini dia bisa berupa bangunan yang dibuat pada zamannya. Ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan sumber primer atau sumber pertama. Contohnya apa? Itu misalnya ada masjid, ada makam, ada candi. Kalau Anda mengkaji pakaian ya mungkin pakaian dan seterusnya. Nah, itu adalah sumber benda yang dibuat pada zamannya. Nah, contohnya apa? Candi Borobudur, Candi Prambanan, ya. Atau ini apa namanya? Ini di Demak ya. Kudus, beneran Kudus ya. Dan yang satunya ini makam ya. Ini makam Pangeran Diponegoro di Makassar. Nah, itu semua bisa menjadi contoh. Yang ini, yang saya tampilkan ini adalah contoh dari bangunan yang dibuat pada zamannya. Ya. Tapi untuk Menara Masjid Kudus bukan yang di sampingnya ini ya, yang berwarna merah. Prambanan dan seterusnya kan dibuat pada zamannya. Kendati pun sudah ada perbaikan untuk menunjukkan modelnya, tapi yang pasti makam itu tidak mengalami perubahan. Ya. Lalu sumber benda juga bisa dalam bentuk bangunan yang dibuat setelah zaman. Nah kalau yang ini dibuat pada zaman. Yang dibuat setelah zamannya apa? Misalnya kita bisa lihat beberapa di antaranya. Ya. Sorry. Nah ini contoh bangunan yang dibuat setelah zamannya, ya. Atau kita sebut sebagai sumber sekunder. Misalnya apa? Ada monumen peristiwa korban 40.000 jiwa. Ini saya ambil contoh di Makassar ya. Di Lampung juga saya kira ada monumen-monumen semacam ini. Lalu ada ini juga satu monumen. Nah, ini semua adalah bangunan yang dibuat untuk mengenang satu kejadian. Tetapi bangunan itu tidak dibuat pada zamannya, sehingga dia masuk di dalam kategori sumber sekunder. Lalu kita kembali lagi ingin melihat sumber benda, ya, sumber benda yang masuk di dalam kategori sumber primer. Yang pertama, misalnya kalau Anda ingin mengkaji tentang busana, ini bisa misalnya celana panjang, ya, modelnya macam-macam lah dari zaman tertentu tentunya.
Lalu model rambut, ya, ini paling banyak dipakai di dalam sejarah publik, sejarah sosial. Ya. Model rumah misalnya, Anda bisa saja mengkaji tentang perkembangan model rumah di Lampung, ya, dari yang dulu pakai kayu, pakai beton, dan seterusnya. Lalu Anda juga bisa menggunakan sumber benda untuk mengkaji tentang sejarah transportasi. Misalnya transportasi darat, ya. Nanti ini siapapun yang akan meneliti nanti akan ketemu nih, ya. Oh, mungkin kalau dulu mungkin pakai kuda, pakai gajah, ya. Lalu kemudian orang menggunakan sepeda, pakai motor, mobil, dan seterusnya. Kalau di laut ada perahu dan ada kapal, di udara ada helikopter, ya, atau pesawat, ya. Atau juga bisa menggunakan mata uang, ya. Di zaman kerajaan, misalnya di zaman Samudra Pasai ada mata uang dari emas yang disebut dengan dinar. Nah, itu bisa jadi sumber sejarah ataupun juga kertas, ya. Bisa juga model senjata tradisional. Nah, misalnya Tri yang ingin mengkaji tentang Lampung bisa saja melihat model-model senjata tradisional yang dipakai, ya, sebagai satu bukti tentang kebudayaan masyarakat yang dikaji, ya. Lalu juga batu nisan, makam bagi yang ingin mengkaji tentang sejarah Islam. Nah, itu juga bisa dipakai dan seterusnya. Nah, itu beberapa kategori dari sumber benda. Lalu sumber audiovisual, ya, saya kira ini sangat banyak di zaman sekarang, ya, dan ini mudah bisa diperoleh. Ini bisa berupa video, ya, atau film yang dibuat pada zamannya, ya. Dan yang kedua adalah video atau film yang dibuat setelah zamannya atau di luar masa kejadian, ya, itu. Ya, misalnya kalau ada kerusuhan lalu kemudian orang membuat video, ya, atau sekarang di zaman COVID, ya, orang membuat video, maka video yang dibuat di zaman itu masuk di dalam kategori sumber audiovisual dan ia adalah sumber primer. Berbeda dengan video atau film yang dibuat setelah kejadian itu, ya. Ini adalah beberapa contohnya saja, ya. Rekaman suara dan film, ya, pidato Soeharto di tanggal 21 Mei 1998. Coba kita putar, mudah-mudahan bisa terbuka. Apakah kelihatan di layar Anda? Suaranya terdengar? Video Pak ya, nggak masuk Pak untuk videonya. Suaranya nggak masuk, ya. Bentar, saya ulangi biar suaranya masuk. Nah, contoh sumber audiovisual yang bisa dipakai bagi Anda yang ingin menulis sejarah Orde Baru sebagai contoh. Nah, udah kedengar suaranya belum? Sudah Pak. Keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Oke, nah itu adalah contoh dari audio visual yang bisa Anda pakai, ya. Berbagai kejadian tentu sudah ada sumber audiovisual yang bisa Anda pakai. Nah, ini contoh aja peristiwa tanggal 21 Mei, ya. Ada juga film dokumenter.
ya, film dokumenter yang berkaitan dengan suatu kejadian. Ya. Misalnya kalau Anda ingin apa namanya, sekarang kan banyak sekali ya contoh-contohnya ya, termasuk rekaman kuliah kita sekarang itu satu waktu akan menjadi sumber sejarah ketika orang ingin menulis tentang prodi SPI. Ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran di prodi SPI? Anda boleh menggunakan video kuliah kita ini sebagai sumber sejarah karena itu dibuat pada zamannya. Nah, jadi kita ini belajar sejarah tentang sumber sejarah, membuat sumber sejarah, dan akan menggunakan apa yang kita lakukan sekarang. Dan itu akan menjadi bagian dari sejarah di masa yang akan datang. Ya. Nah, pada akhirnya saya ingin menutup bagian kuliah ini dengan menyampaikan catatan berikut. Pertama, bahwa sumber sejarah itu menjadi media penghubung dalam dialog antara sejarawan dengan masa lalu. Syarat untuk menulis sejarah adalah sumber sejarah. Tidak mungkin ada dialog antara sejarawan dengan masa lalu. Tidak mungkin sejarawan mampu menghasilkan fakta sejarah tanpa sumber sejarah. Jadi sumber sejarah itu adalah syarat mutlak untuk menulis karya sejarah. Tanpa itu bukanlah karya sejarah. Dan kualitas dialog, kualitas narasi yang Anda buat untuk mengungkapkan, untuk merekonstruksi masa lalu itu sangat ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah ketersediaan sumbernya, apa dari objek yang ingin Anda kaji. Yang kedua adalah keragaman sumber. Jadi kalau nanti Anda menulis skripsi menggunakan sumber lisan, sumber tulisan, kemudian benda dan audiovisual, semuanya Anda pakai, itu jauh lebih bagus. Dan kualitas dari karya yang Anda buat itu pasti lebih bagus. Ya, tapi kalau Anda hanya bisa menggunakan 1 saja atau 2, ya tentu berbeda ketika Anda menggunakan semua jenis sumber sejarah yang tadi sudah saya jelaskan kepada Anda semua. Baik, nah itulah beberapa hal yang menjadi concern kita pada hari ini. Ya. Saya berharap bahwa Anda kembali menyimak, mencermati penjelasan saya berkaitan dengan sumber-sumber sejarah itu, dan itulah yang perlu Anda terapkan nantinya ketika menulis karya ilmiah. Ya. Sumbernya apa, di mana, cara memperolehnya, dan bacaan-bacaan yang tadi saya sampaikan, ya, mohon dibaca agar Anda tidak keliru di dalam memanfaatkan sumber-sumber sejarah yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, tentu tanpa mengabaikan apa yang sudah saya jelaskan. Saya kira itu, terima kasih penjelasan kita hari ini berkaitan dengan pengaturan sumber sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.